Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya berkaitan tentang iffah. Jadi iffah itu sekali lagi memiliki banyak definisi sebenarnya. Hanya saja di antaranya yang dikatakan oleh Imam Nawawi, salah satu imam yang namanya tidak asing lah bagi kita, termasuk kitab-kitabnya pasti sering kita gunakan, termasuk seperti kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in itu sebenarnya ada banyak, cuma di antaranya yang paling sering digunakan di pesantren-pesantren ataupun di luar pesantren sebagai pedoman ilmu agama dan hadis, yaitu kitab Arba'in milik Imam An-Nawawi. Makanya disebut dengan Arba'in An-Nawawi. Nah, dalam hal ini Imam An-Nawawi mendefinisikan, sebenarnya sudah kita bahas ya, mendefinisikan bahwasannya iffah itu adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dan menjaga diri darinya. Sudah kita bahas. Nah, sekarang yang akan kita bahas kali ini adalah tentang cara agar kita ini lebih mudah untuk menjauhkan diri, bukan hanya menjaga ya, tapi juga menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya, kalau kita itu ingin berhenti atau jauh dari sebuah maksiat, nggak cukup kita menjaga diri dan berhenti saja, tapi kita perlu juga untuk menjauhinya. Contoh nih, ada pemabuk ya, sebelumnya saya jelaskan dengan pemabuk. Kalau pemabuk itu ingin berhenti dari mabuknya, dia nggak cukup meninggalkan minum-minuman keras itu saja, tapi dia juga perlu menjauhi toko-toko atau warung-warung yang menjual minuman keras, karena kalau dia masih sering nongkrong di situ, takutnya nih nanti dia kembali pengen, akhirnya nyobain lagi, atau dia masih nongkrong duduk sama orang-orang yang masih minum-minuman, akhirnya nanti dia tertarik atau diajak. Nah, oleh karena itu juga para ulama pernah mengingatkan kita jangan sering-sering duduk dengan ahli dunia, bisnismen, orang-orang kaya, kalau mereka menceritakan tentang kekayaan atau pekerjaan mereka. Nah, jadi kita nggak boleh sering duduk, bukan haram ya, tapi dalam rangka untuk menjaga diri, jangan sering duduk dengan orang yang membicarakan bisnis dan kekayaannya ya. Orang kaya dan pebisnis kalau sedang membicarakan kekayaan dan bisnisnya. Kenapa? Alasan para ulama khawatir akhirnya kita tertarik pengen. Kita kan kadang gitu nih, kita udah punya HP, sudah ada, cuma kalau kita melihat orang lain punya HP yang lebih bagus dari kita, atau dia menceritakan kelebihan handphone miliknya, akhirnya kita pengen, ada rasa kapan ya saya bisa ganti handphone yang sama. Padahal kita ini sudah punya loh kendaraan, mungkin sepeda atau mungkin sudah punya motor. Cuma ketika melihat orang menceritakan atau melihat orang memakai kendaraan yang lebih bagus, pasti kita memiliki keinginan. Oleh karena itu, menjaga diri itu kadang dirasa nggak cukup, tapi kita perlu juga menjauhinya. Sebelumnya sekali lagi kita sudah membahas tentang definisi dan beberapa hal yang berkaitan dengan sifat iffah ini. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkahnya apa yang kita perlukan agar mempermudah kita untuk memiliki sifat iffah. Artinya mempermudah kita untuk menjaga diri dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hal yang mungkin dirasa perlu kita miliki atau sudah kita miliki cuma jumlahnya atau persentasenya nggak besar, yaitu yang pertama adalah sifat atau rasa malu. Setiap orang itu perlu memiliki sifat atau rasa malu. Sebab dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman, yang artinya kalau orang itu punya rasa malu, maka dia memiliki keimanan. Semakin besar keimanannya, maka akan semakin besar rasa malunya. Begitu juga sebaliknya.
Malu yang dimaksud di sini adalah malu ketika bermaksiat. Bagaimana diceritakan Rasulullah pernah sampai berdiam diri, kalau bahasa kita mungkin agar lebih dipaham, mengurung diri di rumahnya, tidak keluar selama beberapa waktu karena beliau merasa malu. Pernah suatu ketika beliau pulang dari masjid, ya, kembali ke tempat tinggal beliau, kemudian ada angin yang tidak sengaja mengangkat pakaian beliau sampai terlihat betisnya dalam sebuah riwayat. Karena hal itu beliau merasa malu. Ya. Kita juga pernah dengar cerita yang sudah pernah saya ceritakan tentang Sayyidatuna Fatimah. Di akhir hayat beliau merasa bingung, ya kan? Beliau kebingungan, ngerasa khawatir, sehingga ketika ditanya Sayyidina Ali, suami beliau, apa yang terjadi, beliau mengatakan, saya khawatir ketika meninggal, ya, ketika sudah dikafani, ada orang yang melihat lekuk tubuh beliau. Begitu juga yang terjadi kepada Sayyidatuna Aisyah, ya, istri Rasulullah. Ya, Rasulullah kan dimakamkan di dalam rumah, bahkan di kamar Sayyidatuna Aisyah, dan di dalam rumah beliau. Dulu ini rumah beliau, kemudian jadi makam beliau, yang sekarang dikenal dengan Qubbatul Khadra. Itu dulu rumah Rasulullah, dan di situ juga rumah Sayyidatuna Aisyah. Kemudian tidak lama 2 tahun, ya, sekitar 2 tahun kurang lebih setelah Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar, sahabat terdekat beliau, plus orang tua Sayyidatuna Aisyah, istri dari Rasulullah, juga meninggal. Akhirnya dimakamkan di situ. Kemudian terakhir, ya, setelah itu ketika kepemimpinan khalifah ini berpindah kepada Sayyidina Umar, ya, kemudian Sayyidina Umar memimpin kurang lebih 10 tahun, dan di akhir hayat beliau, kemudian beliau memanggil putranya, ya, Sayyidina Abdullah memanggil putranya, kemudian mengatakan, wahai Abdullah, tolong datang ke Ummul Mukminin, ke istri Rasulullah Sayyidina Aisyah, tanyakan bahwasanya engkau datang membawa permintaan seorang Umar, jangan bawa nama khalifah. Ya, permintaan ini datang bukan dari seorang khalifah. Takutnya kalau bawa khalifah, akhirnya Sayyidina Aisyah mungkin akan merasa sungkan. Nah, jadi katakan biar tidak ada perasaan tidak enak, biar sama-sama legowo kalau bahasa Jawanya. Bilang ke Sayyidatuna Aisyah, ya, bolehkah Umar ini dimakamkan di rumahnya, ya, di samping kedua sahabatnya, itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Setelah dipikir, akhirnya Sayyidatuna Aisyah memberi izin. Maka akhirnya sampai sekarang, kalau nanti kalian insya Allah bisa berziarah ke kota Madinah, kemudian bisa berziarah ke makam Rasulullah, maka di makam Rasulullah itu kalian juga akan melihat di situ ada makam Sayyidina Abu Bakar dan ada makam Sayyidina Umar. Yang menjadi titik cerita intinya adalah semenjak Sayyidina Umar dimakamkan di situ, nah, sebagian riwayat mengatakan Sayyidina Aisyah tidak lagi masuk ke situ, tidak lagi berada di dalam situ. Kenapa? Ketika ditanya, ya, Sayyidina Aisyah menjawab, ketika ditanya kenapa enggak masuk lagi, kata Sayyidina Aisyah, dulu di situ ada makam suamiku yang halal bagiku. Kemudian dimakamkan di sebelahnya lagi ayah kandungku yang mahram bagiku. Nah, sekarang ada Sayyidina Umar yang notabene bukan mahramku, padahal beliau sudah meninggal, tapi rasa malu itu ada. Sehingga rasa malu itu yang menjadikan seseorang menjadi soleh atau solihah, memiliki derajat yang tinggi karena rasa malu. Dia merasa malu. Begitu juga yang terjadi terakhir kepada Sayyidina Husain ketika di perang Karbala, ya, yang juga sudah saya ceritakan, ketika orang memakai baju perangnya, beliau justru melepaskan baju kebesarannya dan baju perangnya, menggunakan pakaian yang bisa kita bilang jelek lah, usang lah sudah bahasanya. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau malah menggunakan pakaian yang enggak bagus, yang jelek, yang lainnya sudah siap-siap pakai baju perang, engkau justru melepasnya, bahkan mengganti dengan baju yang sudah usang? Apa jawaban Sayyidina Husain? Kata Sayyidina Husain, yang akan kita lawan ini berbeda, bukan orang kafir yang memerangi agama kita dan tidak terima dengan agama kita, tidak. Yang kita perangi ini juga orang Islam, ya, mereka ini orang munafik, ya. Yang mereka perangi dari saya ini memperebutkan kedudukan tahta saja, atau mungkin ada yang peperangan hanya demi harta saja. Sehingga kata Sayyidina Husain, saya khawatir kalau mati dalam peperangan ini dan saya menggunakan pakaian perang atau yang mewah, nanti mereka merebut sudah meninggal, akhirnya diambil pakaian itu sebagai harta rampasan. Kemudian saya khawatir aurat saya terlihat. Jadi
mereka dari Rasulullah, para sahabat yang dekat dan murid Rasulullah, ya, menantu Rasulullah, putri Rasulullah, bahkan cucunya Rasulullah, mereka semua memegang rasa malu. Mereka memiliki rasa malu maksiat kepada Allah. Samalah kayak kita nih, sama kayak kita, baik kalian maupun saya. Kita nih kan kadang berani maksiat kalau pas dak malu. Tapi kalau ada orang kayak kalian, ada saya, atau saya ada guru saya dan orang tua kita, beranikah kita bermaksiat di hadapan mereka? Tidak mungkin kita bermaksiat. Alasannya kenapa? Malu. Bukan kita tidak mau maksiat, tapi malu untuk bermaksiat. Ada mereka ini malu. Nah, sehingga kata Rasulullah, kalau rasa malu ini timbul, ya, ada pada diri kita, maka kita tidak bakal bermaksiat sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis Arba'in. Di hadis kedua, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan, Rasulullah menjawab, apa sih ihsan itu? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yarahu fa innahu yaraka. Ihsan dalam diri kita nih muslim adalah seakan-akan kita ini melihat Allah, ada Allah. Kalau Allah ada di hadapan kita, ya, kadang aja ada kepala sekolah di hadapan kita, kita takut. Para pekerja kalau ada bosnya takut, ya. Semua kalau ada atasannya itu merasa takut. Bagaimana kalau ada Allah? Makanya Sayyidina Umar ketika setiap sholat itu ucap, ketika ditanya kenapa? Karena saya akan menghadap Allah dan saya punya banyak dosa. Ibarat kata kalau ada bawahan atau seperti kalian nih para siswa, kemudian dipanggil dengan kepala sekolah atau atasannya karena kesalahan, karena salah pasti mau dimarahin, kita pasti deg-deg takut duluan. Nah, begitu juga yang terjadi kepada Sayyidina Umar ketika ingin sholat karena ingin menghadap Allah. Beliau takut, ada kesadaran bahwasanya Allah ini ada. Atau kata Rasulullah, andai kata kita nggak bisa membayangkan kalau Allah berada di hadapan kita, ihsan itu adalah kita harus sadar, ada kesadaran bahwasanya Allah selalu melihat kita. Minimal kita sadar kalau di kedua pundak kita ini ada raqib dan atid yang mencatat kebaikan kita, juga mencatat kesalahan kita. Jadi kalau kesalahan, ingin membuat kesalahan, dibayangkan, dipikir dulu nih. Ingat ada yang nyatat, dan catatan ini nanti di akhirat akan diperlihatkan kepada kita. Bayangkan maksiat yang kita lakukan diam-diam dengan handphone kita, ya. Apa yang kita lakukan ketika di kamar kita, ketika di kamar mandi, ketika dimanapun tempat itu kita bermaksiat, kelak di akhirat itu akan dibeberkan, akan diperlihatkan, akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita mikir ini kan kadang ada orang yang merasa malu ya pada saat itu. Nah, sehingga orang itu takut, ya, tidak bermaksiat karena rasa malu. Nah, kemudian di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, kata Rasulullah, ya, wa idza lam tastahi fa'mal ma syi'ta, ya. Orang itu kalau nggak punya rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja. Orang berani melakukan apa saja karena dia tidak punya rasa malu. Kayak kalian nih, ya, yang sebagian dari kalian notabene adalah seorang santri. Saya yakin, ya, seorang santri itu memiliki rasa malu yang jauh lebih besar dengan mereka, mungkin sebagian mereka yang tidak pernah mengenyam pesantren, atau bisa kita bilang mereka yang terbiasa tidak menggunakan hijab, apalagi mereka-mereka yang auratnya terbiasa terlihat dengan pakaian minimnya. Mereka nggak malu. Beda dengan kalian kan, nggak pernah kalian keluar rumah, ya, menggunakan pakaian minim. Jangankan itu, nggak pakai kerudung saja saya rasa kalian nggak pernah, karena kalian tadi memiliki rasa malu. Sehingga kata Rasulullah tadi dalam sabdanya, kalau orang itu tidak punya rasa malu, ya, maka dia akan melakukan apa saja karena sudah tidak malu. Mabuk tidak malu, bermaksiat tidak malu, ya kan. Ketika rasa malu itu pudar, ya, rasa takut juga akan mulai pudar. Akhirnya hilang juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bahas sifat yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita harus memiliki rasa malu untuk menumbuhkan sifat-sifat. Yang kedua adalah memiliki harga diri. Penting memiliki
harga diri itu sangat penting. Kadang kita bukan nggak memiliki harga diri, ya kan? Mungkin kalau kita nih harga dirinya masih bawah, nggak terlalu tinggi, atau mungkin tinggi tapi ketutupan dengan hal lain. Kita nggak sadar akan harga diri. Orang yang memiliki harga diri yang tinggi, ya, maka dia akan enggan untuk bermaksiat, dan dia tidak bakal bermaksiat karena dia menganggap saya seorang muslim. Tidak pantas muslim itu melakukan hal yang demikian. Sama halnya seperti saya seorang guru, saya seorang santri, termasuk kalian, saya seorang wanita. Tidak pantas bagi seorang wanita itu untuk mengejar pria, ya kan? Untuk bahasa sekarang yang parah itu mengemis cinta kepada seorang pria, ya kan? Karena kalian ini wanita umumnya dikejar, ya kan? Kalian bukan mengejar. Fitrah wanita itu, ya, kalian itu dikejar bukan mengejar. Kalian bisa dilihat di kitab Fathul Mu'in di bab jihad. Di situ menjelaskan tentang hukum salam, mengucapkan salam. Nah, itu yang ingin saya bahas adalah di akhir dari pembahasan salam itu. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan perbedaan antara wanita dan pria. Kadang hukum kepada wanita ini terasa lebih berat, termasuk dalam hal aurat harus lebih tertutup. Kenapa? Jawabannya adalah memang kalian wanita itu diciptakan jauh lebih menarik dibandingkan pria, karena kalian ini memang memiliki daya tarik lebih dibandingkan pria, sehingga diamnya kalian saja itu sudah menarik. Nah, makanya dalam akhlak lil banat itu kan kita diajarkan kalau kita berjalan laki, maka tidak boleh berjalan di belakang wanita, kita harus nyusul. Nah, di dalam kitab akhlak lil banat bagi kalian wanita ini, kalau kalian andai kata berjalan, kemudian kalian tahu di belakang ada orang laki, kalian ya dianjurkan untuk berhenti, kemudian kalian ke samping sebentar, biar mereka ke depan, baru kalian melanjutkan perjalanan. Karena khawatir kalau laki itu di belakang, kemudian dia tertarik dengan kalian. Karena sekali lagi wanita tuh jauh lebih menarik, bahkan diamnya wanita menarik. Jadi kalian ini narik, tidak usah ngejar, diamnya kalian ini sudah narik. Harga diri, kadang orang itu bahkan kalau punya harga diri kemudian dia sadar. Contoh, sebuah contoh yang logis, ya kan? Kalian sadar tidak selama ini hewan-hewan yang indah, ya, contoh kayak ikan cupang lah yang paling kecil dan mudah kita temukan, ya, cupang tuh ada yang siripnya sampai bagus, mengembang, warnanya indah, bahkan ada yang disebut dengan rose seperti mawar karena saking indahnya bagian-bagian siripnya. Atau seperti burung merak, ya kan, dengan ekornya yang indah. Kalian tahu nggak cupang tadi yang indah atau merang yang indah tadi tuh, dia itu jenis kelaminnya betina, jantan, atau betina dan jantan? Kalian nggak tahu kan? Oh, saya kasih tahu ya. Kalian lihat, kalian boleh tanya ke orang yang jual cupang yang paling gampang, atau kalian googling nih, banyak sekarang di sosial media seperti di FB ada grup khusus yang jual beli cupang atau betta fish namanya, biasanya lebih terkenal dengan betta fish. Kalau kalian googling, kalian lihat ya, yang indah itu pasti jenis kelaminnya male, itu laki. Kalau yang female itu sama kayak ikan cerek kalau kata orang Sunda, atau kalau kata orang Jawa sama seperti ikan gatul, kata orang Madura ikan gudung, yang di sungai-sungai banyak, di kolam-kolam banyak, itu yang jelek. Kalau yang perempuan itu sama seperti itu. Yang bagus itu justru yang laki, karena mereka indah itu tujuannya untuk menarik perhatian yang betina. Jadi hewan aja ya, maaf ini, hewan aja itu punya harga diri yang tinggi. Bahkan yang perempuan tuh tidak perlu dandan dengan keindahan siripnya dan lain-lain, enggak. Karena mereka yakin mereka akan dikejar, yang butuh tuh orang laki. Kok kalian kalah sama hewan? Kemudian wanita-wanita hari ini perlu berdandan, perlu berpenampilan menarik hanya demi mendapatkan perhatian. Itu karena harga diri kita, kalian nih mulai terkikis. Berbeda dengan wanita-wanita dahulu, berbeda dengan wanita-wanita soleha, mereka itu selalu menjaga diri mereka karena mereka punya harga diri yang tinggi. Sama seperti halnya tadi merak. Kalian kira merak yang ekornya indah itu yang betina? Itu yang
yang jantan saja. Atau seperti singa, kalian tahu singa? Kan? Dia punya bulu yang lebat di wajahnya sehingga terlihat gagah. Kalian kira itu singa yang betina? Itu yang jantan. Kalau yang betina bentuknya sama kayak kucing, cuma besar kan, nggak ada lorengnya, nggak bermotif, nggak ada apa-apanya. Dia terlihat biasa saja, tidak segarang, sejantan, segagah yang jantan tentunya. Itu hewan loh ya. Dan banyak hewan-hewan bahkan jenis burung-burung yang jantannya tuh indah. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian betinanya. Jadi sebenarnya tugas kalian ini, tugas kalian ini duduk tenang menunggu pria, para lelaki datang untuk meminta atau melamar. Tugas kalian itu cuma dua, duduk dan menolak kalau nggak cocok. Duduk ya, kayak kalian sekarang. Kemudian kalau ada yang lamar nih, kalian lihat aja, nggak cocok skip lah, nggak cocok juga, gantilah. Tugas kalian itu cuma gitu, bukan mengejar, bukan enggak. Itu tugas pria. Meskipun ini ya, bukan berarti kalau wanita ya itu melamar adalah sebuah kesalahan, enggak. Melamar ya, bukan menyatakan cinta, nembak, akhirnya pacaran, enggak. Yang saya bilang ini adalah melamar. Nah, nanti di minggu depan mungkin atau di pertemuan keberapa nanti akan saya jelaskan perbedaan antara pacaran dan ta'aruf. Itu ada perbedaannya. Nah, di antaranya tadi saya kasih tahu ya, kalau wanita itu harus memulai tapi tujuannya untuk menikah, bukan menyatakan cinta saja atau pengen pacaran, enggak. Dalam tujuan menikah memulai, maka itu bukan suatu aib seperti yang telah dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah. Yang mulai meminta itu adalah Sayyidatuna Khadijah, tapi dengan tujuan satu menikah dan ada alasannya. Ya. Alasan Sayyidatuna Khadijah berani bahkan ingin melamar, ingin mendapatkan Rasulullah karena pria ini adalah pria yang baik, jujur dan soleh. Andai kata mungkin ada, ini ada kata sekedar contoh aja, ya kan? Andai kata mungkin ada nih, ya pria yang limit ini edisinya sudah Allah tidak mengeluarkan lagi yang kayak gini nih, sudah jarang ya kan? Yang dia nih soleh, baik, kerjaannya di pondok, ya kan? Di masjid. Tidak pernah kenal dengan wanita manapun, ya kan, tidak pernah chattingan, mungkin punya sosial media sekedar untuk menyambung silaturahmi dengan temannya, tapi tidak pernah menanggapi wanita manapun. Wah, pokoknya sangat jaga diri nih. Ini kan jarang yang kayak gini. Artinya dia punya harga diri, dia punya rasa malu, sehingga dia memiliki keimanan yang besar. Kata Rasulullah, "Fadfar lidzatiddin taribat siadak." Kalau pilihanmu itu berdasarkan agamanya yang baik, imannya yang besar, maka kalian akan menjadi orang, wanita-wanita yang beruntung. Nah, ini pengecualian yang akan kita bahas nanti, tapi pembahasan lebih lanjutnya nanti akan ada babnya sendiri. Sekarang ini juga sudah kita bahas, ya kan? Kita bahas sudah, kita lewati dulu, kemudian perbedaan. Kita akan membahas tentang perbedaan antara apa sih? Suka, cinta itu apa, atau jangan-jangan nafsu lagi. Yang saya rasakan ini benar-benar suka, sayang, ya, yang itu sebuah anugerah dari Allah yang pernah dirasakan oleh Rasulullah kepada Sayyidatuna Khadijah, yang dirasakan oleh Sayyidatuna Fatimah kepada Sayyidina Ali, ya kan? Itu perasaan suka yang berupa anugerah, atau jangan-jangan hanya hawa nafsu saja. Maka kita perlu membedakan. Yang nomor 4, perbedaan antara cinta dan nafsu. Cinta itu menjaga, sedangkan nafsu itu merusak. Kalian mungkin ada yang pernah sudah membaca novel tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk, atau mungkin sudah menonton filmnya. Di situ Buya Hamka, karena itu karangan Buya Hamka ya, beliau ketika mengisahkan ketika Hayati meninggalkan Zainuddin itu, Zainuddin sempat terpuruk, sedih, ya kan. Intinya dia merusak, sampai akhirnya sahabat dan orang terdekatnya datang menasihati sampai dia sadar. Nah, kata-kata yang ditulis oleh Hamka adalah, ya, kalau yang saya rasakan ini adalah cinta murni, asli, itu adalah anugerah, maka tidak mungkin menjadikan saya seperti sekarang terpuruk, nangis,
ya kan, sampai melupakan seakan-akan dunia ini sudah sirna, cita-cita ditinggalkan, kayak kehidupan tidak ada lagi, kayak suram. Nah, beliau akhirnya sadar, Zainuddin akhirnya sadar bahwa kalau cinta itu tidak mungkin merusak atau menjatuhkan seseorang. Akhirnya dia bangkit, karena dia takut perasaan selama ini yang dia agung-agungkan, yang dia puja-puja, ternyata hanya hawa nafsu, bisikan setan saja. Dia tidak mau perasaan yang selama ini dia anggap luar biasa itu ternyata adalah buah dari bisikan setan, tidak mau. Sehingga dia bangkit, nah kemudian dia kembali bangkit. Begitu juga yang terjadi kepada kita. Ya. Kalau ada nih di antara kita yang setelah merasakan perasaan kita sebut cinta ternyata itu merusak kita, merusak dalam artian sekolah kalian terganggu, buat yang mondok-mondok kalian terganggu, akhirnya kalian sibuk dengan HP, akhirnya kalian nyari waktu diam-diam dengan HP, akhirnya kalian pokoknya melakukan hal yang tidak baik. Kalian merugikan diri kalian sendiri, kalian merusak diri kalian sendiri, apalagi sampai ketahuan akhirnya dimarahin, mendapat poin, jadi pelanggaran, itu kan merugikan kita. Maka perlu kalian tahu bahwa bersamaan dengan perasaan kalian itu ada andil setan. Karena apabila cinta itu menjaga, kalau memang beneran cinta, maka dia akan menjaga. Seperti yang sudah saya ceritakan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah, mereka menjaga. Sebagaimana Rasulullah dan banyak kisah yang lain dalam Islam di mana mereka itu saling menjaga. Seperti Qais dan Laila, mereka nggak semena-mena kawin lari atau datang ke rumahnya atau melakukan, enggak. Maka Qais hanya memendam perasaannya, kemudian dia merenungkan perasaannya itu, sudah, tidak dengan maksiat, tidak. Bahkan dia masih sadar kalau berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, dia masih sadar. Contoh, ada cerita di mana Qais ini mengikuti rombongan Laila. Jadi Laila pernah keluar dengan rombongannya, kemudian Qais mendengar kabar itu, menyusul ingin melihatnya, ternyata rombongan itu sudah pergi. Jejak rombongan itu diikuti oleh Qais, diikuti, ya kan? Dan dia fokus kepada jejak itu, dia mengikuti. Jangan sampai hilang, dia pengen tahu kemanakah Laila Pujanati, diikuti. Dalam perjalanannya ini, dia tidak sengaja, karena dia fokus kepada mengikuti jejak, dia tidak sengaja melewati orang yang sedang sholat lewat di depannya. Dia melewati beberapa orang yang sedang sholat berjamaah, kemudian orang yang sholat ini, terutama imamnya, mempercepat sholatnya. Karena dia merasa jengkel ada orang yang melewati di depannya, mereka lagi sholat beribadah kepada Allah, kok dilewati dengan begitu saja. Dia jengkel, akhirnya dia mempercepat sholatnya dengan tujuan ingin menegur orang itu. Setelah selesai, dipercepat dan selesai, kemudian sang imam itu datang menghampiri Qais, ya, ditegur. Kata imam itu, gak ngelihat, kita ini lagi sholat, kami sedang beribadah menghadap Allah, kok tiba-tiba kamu melewati depan kami, dan itu dilarang dalam agama kita. Apa jawaban Qais ketika ditegur? Qais mengatakan, saya minta maaf, saya gak sadar, saya benar-benar gak tahu kalau ada sholat. Andai kata tahu, mungkin saya tidak melewatinya. Tapi Qais benar-benar gak sadar karena dia sedang terfokus mengikuti jejak kekasihnya, yaitu Laila. Setelah minta maaf, kemudian Qais memberikan sebuah ungkapan yang menurut saya itu memukul kepada kita juga. Kata Qais, yang saya herankan ini kamu. Ketika kamu sholat, ketika kamu mengaku bahwa kamu ini cinta kepada Allah, sholat karena Allah, ibadah karena Allah, kok bisa sadar ketika ada satu manusia seperti saya lewat. Sedangkan saya yang mencintai makhluk nih, bukan Allah yang mencinta saya, cuma kepada makhluk. Saya tidak fokus, saya tidak tahu kepada yang lain. Sedangkan kalian kok bisa bilangnya beribadah kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah, tapi cuma perkara ada satu orang lewat kalian sadar. Seharusnya kalian itu tidak sadar kalau ada orang, bahkan ada saya, seperti yang terjadi kepada Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali itu pernah suatu ketika beliau itu ikut perang dan kena panah, akhirnya tembus. Panah itu menembus paha beliau. Ketika panah itu menembus paha beliau, kata dokternya, ini gimana saya ngobatinya? Zaman dulu belum ada obat bius, ya. Khawatir kalau ditarik kesakitan, ya. Akhirnya Sayyidina Ali pingsan, ya. Dan itu menambah parah sakitnya. Intinya mereka bingung, diapakan ini ya, sekiranya bisa dicabut.
Akhirnya Sayyidina Ali ngasih usul gini aja deh, coba ya saya tak sholat ya. Kemudian ketika saya sholat nanti cabut panahnya. Akhirnya Sayyidina Ali diambilkan kursi karena dalam keadaan sakit. Kemudian beliau sholat. Beliau sholat dengan harapan ketika beliau sholat nanti dicabut anak panah itu. Ternyata sampai setelah salam kemudian Sayyidina Ali bilang, kok nggak dicabut? Kata dokternya, lah ini sudah saya cabut. Artinya Sayyidina Ali tidak merasakan sakit sama sekali karena saking fokusnya kepada sholat menikmati. Dan hal ini, cerita kayak gini ini bukan tidak mungkin ya. Apa yang kita pelajari dari kisah Qais dan Sayyidina Ali ini jangan bilang, oh itu mereka, itu zaman dulu, itu mungkin hanya cerita, dan enggak. Itu terkadang terjadi kepada kita. Saya kasih 2 contoh. Kadang ya, kalau kita ini fokus kepada sesuatu, kita akan melupakan. Kita nggak fokus kepada yang lain. Contoh, ada di antara kita yang kalau kita ini lagi seru nonton film atau sinetron favorit kita, dan ini episode terakhir atau episode yang paling kita tunggu-tunggu ya kan, ketika kita nonton, pernah enggak ada nyamuk kita nggak ngerasa, dipanggil kita tiba-tiba nggak dengar? Pernah kan di antara kita seperti itu? Kenapa? Karena kita fokus, dan menurut kita ini hal yang menarik sehingga kita tidak mau melewatkan sedetik pun. Atau seperti orang laki kalau lagi main bola ke lapangan rumput ya kan, atau orang-orang di desa yang mereka main di lapangan milik desa, mereka kalau pas lagi main itu nggak ngerasa kalau lakinya mungkin terluka, mungkin nyenggol batu, dengan kerikil, atau mungkin paling sering tertusuk duri. Mereka nggak ngerasa. Kapan mereka ngerasa? Ketika sudah selesai bermain, mereka duduk pedih, lama-lama dilihat ada durinya, atau pas mandi pedih ternyata sudah luka. Tapi ketika mereka asik bermain dan seru, mereka nggak ngerasa ya kan. Atau kadang deh kalau kita berbicara tentang waktu ini loh, kadang terasa berbeda, padahal waktunya sama, tapi antara kelas ini dan kelas sebelah itu kadang terasa berbeda. Contoh ya kan, di kelas kita lagi pelajaran nih kayak sekarang, di kelas sebelah lagi nonton, itu waktu akan terasa berbeda. 30 menit di sini yang pelajaran dan 30 menit di sebelah yang nonton, itu akan lebih terasa cepat di sebelah, padahal waktunya sama. Kenapa? Karena emosi kita, perasaan kita lagi senang, lagi nyaman, sehingga kita nih kalau lagi nyaman ya, dalam posisi yang enjoy, kita akan merasakan waktu itu ya terlewat gitu saja. Kadang kita ini perlu menemukan mana yang menurut kita nyaman dan tidak, sehingga waktu yang kita habiskan untuk belajar, untuk beribadah itu akan terasanya